Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz at-thaharah dengan dibaca fathah huruf ta-nya secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara syar'i maka definisinya yang cukup banyak di dalam menjelaskan arti lafaz at-thaharah. Di antara definisinya ada ungkapan ulama, at-thaharah adalah melakukan suatu yang terjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun lafaz at-thaharah dengan dibaca dhammah huruf ta-nya, maka nama sisa air yang digunakan untuk bersuci. Dan ketika air merupakan alat untuk bersuci, maka musonif berkata air yang boleh maksudnya syah digunakan untuk bersuci ada 7 macam air, yaitu air langit, maksudnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air embun. Ketujuh macam air ini terkumpul dalam ungkapan air yang digunakan bersuci adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang sesuai dengan aslinya. Kemudian air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air mutlak. Salah satunya adalah air suci, zatnya yang dan bisa mensucikan pada yang lainnya, serta tidak makruh menggunakannya, itu air mutlak, sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa kait yang munfak seperti air sumur. Kedua adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang suci zatnya, bisa mensucikan pada yang lainnya, dan makruh menggunakannya pada badan, tidak pada pakaian, yaitu air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Air musyammas ini hanya dimakruhkan secara syara bila digunakan di daerah panas dengan menggunakan wadah yang tidak dicetak selain wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena elemen keduanya adalah bersih. Dan ketika air musyammas itu menjadi dingin, maka hukumnya makruh menjadi hilang. Namun Imam Nawawi lebih memilih untuk tidak makruh secara mutlak, dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas, bukan karena sinar matahari dan terlalu dingin. Yang ketiga adalah air mustakmal dan mutaghayyir. Air mustakmal dan mutaghayyir adalah air yang suci zatnya namun tidak bisa mensucikan pada yang lainnya, yaitu air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah berpisah dari tempat yang dibasuh beserta menghitung air yang diserap oleh tempat yang basah. Dan air mutaghayyir maksudnya termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah dari satu sifatnya sebab tercampur oleh suatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan, baik perubahannya itu tampak oleh indera ataupun kira-kira saja, seperti air tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, seperti sifat mawar yang sudah tidak berbau, dan air mustakmal. Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut, dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci itu hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang yang sifatnya dengan sifat-sifat air dan dikira-kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak berubah, maka hukumnya tahuriyah, bisa mensucikan air tersebut tidak hilang. Dengan ungkapan kala tahu sesuatu yang mencampuri, musonif mengecuali perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang hanya bersanding dengan air, maka sesungguhnya air tersebut tetap bersuci walaupun perubahannya banyak. Begitu juga hukumnya tetap mensucikan adalah air yang berubah sebab tercampur barang-barang mukhallid yang tidak bisa dihindari oleh air,
seperti lumpur, lumut, barang-barang yang berada di tempat terdiamnya air dan tempat aliran air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam. Maka sesungguhnya air-air tersebut hukum suci mensucikan. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air najis. Maksudnya air yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua. Salah satunya air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis, baik sampai berubah sifatnya ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kula. Dari sebagian ini, air mutanajis yang sedikit mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota badannya seperti lalat. Jika memang tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air, begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata. Maka kedua najis ini tidak sampai menajiskan air, dan juga dikecualikan beberapa bentuk najis yang disebut di kitab-kitab yang luas pembahasannya. Dan musannif memberi isyarah kepada bagian kedua dari air yang keempat ini dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kula atau lebih, namun berubah sifatnya baik berubah sedikit ataupun banyak. Ukuran 2 kula adalah ukuran lebih 500 rit negara Baghdad menurut pendapat Al-Hajj. Menurut Imam Nawawi, 1 rit negara Baghdad adalah 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Musannif tidak menjelaskan atau meninggalkan bagian yang kelima, yaitu air yang mensucikan namun haram, seperti wudhu dengan air hasil gosok atau air yang disediakan untuk minum.